Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang dinanti-nantikan, akhirnya Ustadz Muhammad Nuruddin angkat bicara mengenai polemik nasab. Dan seperti yang sudah saya duga, Ustadz Muhammad Nuruddin tidak akan menggunakan rasionalnya, tidak akan menggunakan filsafatnya, tidak akan menggunakan logikanya untuk menanggapi konflik nasab ini. Ya, karena seperti yang sudah saya duga, Ustadz Nuruddin benar-benar taklid penuh, atau bahasa kasarnya taklid buta kepada ulama yang telah mengisbat nasab klan Ba'lawi sebagai dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan Ustadz Muhammad Nuruddin ini saya dapatkan dari Cerita Untung. Itu ada panjang, sekitar 1 jam lebih. Kalau panjenengan ingin menyimak dari awal sampai akhir, pergilah ke channel Cerita Untung. Di sini saya ambilkan spesifik atau khusus. Nasab ini kan gini, kemarin ada ya sepertinya memang rame juga gitu ya pernasaban ini ya. Jujur ya, karena kita sebagai orang awam juga kita melihat bahwa ini udah sebenarnya kan udah bertahun-tahun udah kita paham mengenai nasab ini, udah paham segala macam dan juga udah disepakati banyak, bahkan seluruh dunia kan seperti itu ya. Gitu. Terlepas dari tentunya banyak beberapa oknum yang keliru gitu. Saya juga paham, nggak cuma itu aja. Setiap orang dari mana aja, kelompok manapun pasti akan ada oknum yang keliru, itu udah hal yang biasa kan, hal biasa. Ketika kemudian fenomena ini viral gitu dan kemudian menjadi perbincangan, kemudian menjadi topik-topik yang kemudian meningkatkan AdSense lah ibaratnya gitu ya. Banyak yang udah mulai bicara tapi bukan porsinya menurut saya gitu ya. Kita nggak tertarik untuk mengangkat itu karena kita bukan di situ kapasitasnya. Dan ini berkaitan dengan Rasulullah juga jatuhnya. Takutnya kita di pihak yang keliru gitu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu Nabi mau apa kita gitu? Terus ulama-ulama yang sepanjang berabad-abad sudah mengakui keabsahannya ini, kita mau kemanain? Ya kan? Ya ini sih sebetulnya gini. Kalau ini sikap saya secara pribadi dan saya juga ya ini nasihat dari guru saya. Jadi begini, beragama yang baik itu kita kan namanya, kita aliran ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Jamaah itu kan artinya jamaah bersama-sama. Iya, cari mayoritas dong, ya kan? Kalau mayoritas ulama mengatakan begini, ikut aja lah. Kita sebagai orang awam nih, nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau banyak ulama berpendapat begitu, kenapa? Karena ada hadis mas, jaminan dari Nabi. La tajtami ummati alal khata' alad dolalah. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak akan bersepakat tentang kesesatan, tentang sebuah kesesatan. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan A, ijma namanya ya, dalam ilmu Islam itu namanya ijma, kesepakatan ulama. Itu tidak ada garansi dari Nabi. Mereka itu nggak akan bersepakat tentang kesesatan gitu loh. Kalau sudah ijma itu, ya udah kita percaya aja gitu loh. Dan sekali lagi, kepercayaan ini bukan landasannya bukan kepercayaan buta, tapi karena kita yakin bahwa kalau ulama menyepakati, landasannya pasti ilmu. Gitu loh, ini kearifan ini yang kita perlukan. Tanpa harus berkomentar, ya silakan kalau yang punya keahlian gitu ya. Tapi saya secara pribadi dinasihati sama guru saya, iya min mukhalafatil ijma. Jangan sekali-kali kamu melanggar ijma ulama. Ulama itu pewaris para nabi loh, warasatul anbiya. Kita ini kalau pengen beragama seperti yang diinginkan sama Nabi, ya ikuti ulama aja. Ulama-ulama beneran ahli loh ya, bukan ulama istilahnya yang diulamakan. Ulama yang keilmuannya sudah teruji. Ulama-ulama kita itu yang ulama besar, orang kita ribuan jilid itu. Ya kita percaya sama mereka. Ustadz Nuruddin bahkan menyatakan dirinya sebagai kita ini orang awam. Dalam hal ini beliau yang 9 tahun belajar di Mesir menyatakan dirinya sebagai orang awam, tetapi kemudian memberi alasan bahwa taklid atau mengikuti ulama ini bukan taklid buta, mengikuti secara buta begitu ya, tetapi karena percaya bahwa para ulama pasti menggunakan ilmu. Sebenarnya yang dikatakan taklid buta adalah bukan seperti itu, kemudian meyakini ulama pasti memakai ilmu dinyatakan bukan taklid buta. Taklid buta adalah mengikuti ulama tanpa memeriksa dalilnya. Itu dinamakan taklid buta. Walaupun seyakin apapun bahwa ulama itu pasti menggunakan ilmu,
tetap dikatakan sebagai taklid buta karena tidak memeriksa dalilnya. Siapa yang boleh bertaklid buta? Orang-orang awam, tetapi seorang ilmuwan atau seorang ulama seperti Ustadz Nuruddin ini sebenarnya tidak boleh taklid buta dalam hal yang sudah menghebohkan masyarakat. Beliau sebenarnya terkena kewajiban untuk ikut meneliti karena beliau kan mampu. Tetapi jika beliau memposisikan diri sebagai orang awam, ya tidak masalah, karena mungkin sudah ini duluan ya jiper karena nasihat dari gurunya bahwa ikuti yang terbanyak, maka yang terbanyak itulah yang akan selamat, karena umat ini tidak mungkin bersepakat dalam kemungkaran, dalam kekejian itu tidak mungkin seperti itu. Akan tetapi sangat disayangkan ya, seorang intelektual, seorang ulama, seorang al-alim, al-alamah sekelas Ustadz Nuruddin itu hanya taklid buta. Seharusnya beliau menyatakan sikapnya setelah meneliti dalil, beliau teliti terus menyatakan, oh saya berdiri di belakang Mbak Alwi. Wah, itu kan semakin keren ya, makin membangun citra dirinya sebagai ulama. Tetapi beliau di sini mungkin karena bukan fans beliau, bukan keahlian beliau, sehingga beliau menyatakan kita sebagai orang awam. Ya sudah. Kalau orang awam ya sudah, taklid buta itu yang terbaik. Panjenengan mau taklid kepada ulama yang mengesahkan Ba'lawi itu lebih banyak, dan ulama yang meruntuhkan atau membatalkan nasab Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur paternal, itu juga ada ulamanya. Seorang awam itu akan selalu selamat karena hanya ngikut ulama. Mengikuti yang mengesahkan Ba'lawi, ya ada ulamanya. Mengikuti yang tidak mengesahkan Ba'lawi, ya ada ulamanya. Orang awam itu seperti saya selalu selamat insya Allah. Ikut ini ya selamat, ikut ini ya selamat. Maka dari itu kita harus ta'adulan. Kalau kita mau ikut ulama yang mengesahkan Ba'lawi, ya kita jangan membenci orang-orang yang tidak mengesahkan Ba'lawi. Dan sebaliknya, jika kita mau ikut ulama yang membatalkan nasab Ba'lawi sebagai bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tetap menganggap mereka sebagai saudara kita, sebagai saudara sesama umat Islam, sesama satu bangsa, satu negara. Kita harus tetap menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi alam ini. Karena apa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, kepada sesama umat Islam, meskipun mereka tetap membela Ba'lawi mati-matian, membabi buta, bahkan mencaci maki orang-orang yang mengikuti Kiai Imaduddin Usman, kita harus tetap tebarkan kasih sayang. Mereka adalah saudara kita. Jangan sampai karena masalah ini hati kita busuk, hati kita dihinggapi oleh kebencian-kebencian, dihinggapi oleh kemarahan-kemarahan dan sifat-sifat lain yang merusak hati kita, sehingga kita tidak selamat, tidak bisa datang kepada Allah dengan qalbun salim. Terima kasih telah menyimak komentar yang panjang, yang baik, yang bijaksana, agar orang-orang yang membaca komentar panjenengan itu tersentuh sehingga mengikuti panjenengan. Jangan sampai panjenengan membela suatu golongan kemudian komentar yang sangar-sangar, yang mencaci maki, yang buruk, sehingga orang akan antipati, sehingga orang akan malah berbalik membenci golongan yang dibela oleh panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.